bisa kayak apa nih untuk etikanya mungkin diri saya sendiri dulu mengontrol bagaimana saya melihat diri saya sendiri, apakah bisa sepaham dengan anak didik saya atau bagaimana gitu. Iya. Jadi menurut Ibu pengambilan keputusan dari Ibu yang dari pengalaman di etika itu apakah sudah sesuai dengan prinsip yang Ibu pelajari di modul etika 1 atau Ibu merasa ada yang kurang atau gimana? Bukan kurang Pak, tapi mungkin apa tidak sesuai dengan karakter saya juga, tetapi kan bagaimanapun kita seorang guru, setidaknya kita harus melihat kondisi anak kita sendiri, kondisi dari murid-murid kita, karena kapan ego kita lebih besar guru di anak-anak bagaimana. Ya, terima kasih Ibu Marni. Semoga dari pengalaman Ibu Marni menjadi pembelajaran ya bagi Ibu Marni sendiri ataupun kepada saya pribadi. Nah, baik Ibu Marni, kita rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, sebelum kita masuk di diskusi selanjutnya, menurut Ibu rancangan di sekolah Ibu Marni, menurut Ibu apakah sudah berdampak pada murid? Rancangan Program ini, program yang berdampak pada murid. Ini saya baru buat rancangannya Pak. Ini saya sudah 2 hari berpikir ini apa hambatannya, tantangannya nanti kelak ketika saya akan membuat ini. Jadi saya sudah merancang itu dan saya sudah menghubungi 2 orang tua siswa perwakilan dari kelas saya Pak, sudah saya hubungi. Jadi insya Allah saya buat rancangan itu setidaknya dari fokusnya itu ke karakter anak, terus bagaimana di dalam kelas itu inspirasi yang ada di dalam kelas itu kayak seperti kayak anak-anak itu bertahan di dalam kelas begitu. Jadi ya sangat luar biasa karena Ibu Marni berarti sudah merancang juga ya, ini berarti sudah mulai merancang, sudah proses merancang dalam membuat program yang berdampak pada murid. Nah, seperti apa bentuk program yang sudah Ibu rancang? Kurang lebihnya seperti apa? Jadi saya di sini merancang tentang bagaimana inspirasi yang ada di dalam kelas itu dimaksimalkan sehingga anak-anak tersebut maksudnya kayak kelas itu bagaikan surga mereka. Jadi dia kayak lagi enaknya di luar ini, tapi dia lebih kayak nyaman di dalam kelas. Nah, tentunya aktivitas di sini itu ya tentunya anak-anak itu sendiri dan dibantu dengan orang tua mereka. Jadi di sini ada kolaborasi dengan orang tua siswa. Jadi saya sudah menghubungi 2 orang siswa, saya sudah menghubungi pihak pemerintah di sini. Bagaimana karena di sini bocorannya di sini ada jadwal dari salah satu dari orang tua siswa yang mungkin apa ya boleh dikatakan IQ-nya bagus lah sehingga dia bisa membantu kami untuk proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, tentunya kita berikan jadwal tersendiri untuk mereka. Jadi di sini ada hubungan timbal baliknya dengan anak-anak. Orang tua juga bisa mengetahui keadaan Berarti dukungan orang tua dan murid itu sendiri dan pemerintah juga yang meningkatkan ya. Kalau untuk masalah tantangan, kira-kira yang menjadi tantangan itu nanti apa dalam program ya, semua sesuatu yang kita buat pasti ada tantangannya. Iya, Tantangannya di sini mungkin karena kan baru 2 orang saya hubungi ini Pak, apakah orang tua semua setuju, tapi mungkin saya kalau menurut saya karena ini karena nilai positif mungkin dia setuju, tetapi saya belum bisa menghubungi, terus saya juga belum menghubungi aset yang di dekat sekolah seperti kerjasama dengan dekat PTA atau progres center, karena saya ingin nilai kayak keagamaannya di situ ada di dalam hal ini. Terus
tahu mengenai ini. Awalnya itu saya ketahui bahwa ASEP itu hanya yang ada di sekolah saja, dan ternyata juga bisa yang ada di sekitar sekolah, di luar maksudnya. Nah, di sini setelah saya pelajari ini modulnya ini dan setelah membuat program, merancang program, saya melihat di sini ternyata lebih luas lagi di luar. Jadi saya di sini mengambil bukan hanya dari aspek politiknya atau sosial budayanya, tapi di sini ada titik poin yang saya lihat di sini. Ternyata kita bisa juga ambil aspek misalnya kayak semacam TKTPA begitu, terus pondok pesantren, karena di sekolah saya di sini kan ada pondok pesantren. Nah, di sini setelah saya melihat ini dan membuat program atau kegiatan merancang itu, saya berpikirnya seperti itu. Mungkin saya bisa ke satu titik aset, saya bisa ke sini karena melihat dari karakter anak saya sendiri, SDM anak saya sendiri begitu. Iya Bu, jadi tugas modul berapa ini yang Ibu mengundang pimpinan instansi? Modul berapa itu? 3.1 atau 3.2? 3.2. 3.2 ya Bu, yang kita mengundang yang masuk instansi ya. Berarti modul 3.1 kita membahas dengan pemetaan aset ya, betul Bu? Ya, jadi karena itu ada keberlanjutan modulnya Ibu, jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan Ibu Marni juga sudah menangkap dengan sangat baik dari pertanyaan yang saya ajukan. Jadi menurut Ibu Marni masih adakah yang perlu dikembangkan atau dievaluasi? Iya Pak, tentunya setiap sekolah ya tentunya pasti ada plus minusnya di situ ya. Nah, kalau di sekolah saya Pak, kalau untuk peningkatannya di situ mungkin saya lebih dominan ke budaya positifnya dan karakteristik anak-anak tersebut. Nah, mungkin bisa dikaitkan ke aset itu tadi. Contoh yang saya buat ini, insya Allah saya sudah merancang untuk program saya nantinya. Saya mengambil di sini yang dominan ke karakteristik anak, karena mengapa sekarang anak-anak itu kan kalau dilihat secara nyata memang anak-anak itu perlu bimbingan, walaupun mungkin di tingkat SD mungkin biasanya belum bisa terbangun itu, cuma kita kan dari sejak dini ya, mungkin saja bisa sampai SMA atau bahkan sampai perkuliahan baru bisa terbentuk di situ karakternya. Namun niat kita kan dari awal, dari dini kita membentuk itu. Insya Allah kalau kegiatan saya direspon oleh kepala sekolah, guru-guru di sini, terus orang tua siswa, itu yang saya akan bangun Pak. Iya Bu, terima kasih. Ini masih seputar modul 3.1. Nah, dalam waktu dekat ini apakah ada pengalaman apa dari Bu Marni terkait dilema baik itu mungkin yang berhubungan tentang murid, rekan sejawat atau yang lainnya Bu? Dilema khususnya dilema etika ya Bu? Iya. Pengalaman apa yang bisa disampaikan ke saya? Dilema etika. Kalau misalnya terkait ke siswa saya sebenarnya untuk siswa yang baru naik ke kelas 4 ini Pak, baru juga maksudnya kayak semacam baru memulai kembali, karena yang tadinya kemarin kan saya ke kelas 4 yang sudah naik ke kelas 5, jadi ini yang kelas 3 naik kelas 4 saya baru, maksudnya saya belum tahu persis SDM anak itu sendiri ya, tapi saya sudah memetakan, oh anak ini ternyata keinginannya seperti ini, anak ini seperti ini, dan kami sudah juga sudah ada grup untuk orang tua siswa, dan saya sudah orang tua siswa juga sudah sampaikan anakku seperti ini karena anakku seperti ini, jadi mungkin saya bisa di situ mengambil kesimpulan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Marniati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jeneponto. Alhamdulillah hari ini saya akan mengadakan pasca observasi. Nah, di sini telah hadir teman sejawat saya Ibu Kasmawati dan pengajar praktik saya Bapak Fatika Abdullah. Baik, bagaimana kabarnya Bu? Kak? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, hari ini Bu saya akan mengadakan pasca observasi setelah kita kemarin setelah mengadakan observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Kalau hari ini bagaimana perasaannya Bu setelah saya akan melakukan pasca observasi ini? Tentunya perasaan saya senang ya Ibu Mar, karena sudah bisa melaksanakan proses pembelajaran kemarin di kelas, di mana Ibu Mar melakukan observasi. Kemudian senangnya karena proses pembelajaran yang saya lakukan itu berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan pembelajaran. Saya rencanakan itu kan mulai dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian membuat LKPD dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Sekali ya Bu. Nah, terkait yang Ibu lakukan kemarin proses pembelajaran, mungkin masih diingat Bu tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran saya kemarin itu yang pertama dimana peserta didik itu dapat mengenal jenis atau ragam hewan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua itu peserta didik itu dapat mengetahui ada berapa banyak atau adanya hewan yang berbeda-beda di lingkungan sekitar. Ini dia sudah tercapai kan? Ya. Aku ulang-ulangin Jok. Lanjut. Tujuh ambil Tapi disambut tujuh deh. Belum, Pi. itu tadi di pertanyaan. Iya. Tadi bilang konsentrasi. Pelajaran yang Ibu lakukan di observasi kemarin, kira-kira Ibu capaian atau tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau bagaimana Bu? Baik Ibu Mar, jadi tujuan pembelajaran saya itu sudah tercapai karena terlihat dari area pengembangan yang ingin saya kembangkan pada saat kita melakukan praobservasi itu kolaborasi antar siswa, kemudian kepercayaan siswa dan keaktifan pada proses pembelajaran yang sebelumnya. Dari uraian yang Ibu sampaikan, apakah kira-kira ini perlu ditingkatkan atau proses pembelajarannya kemarin itu atau sudah pas atau bagaimana? Kalau menurut saya Ibu Mar, pada proses pembelajaran yang saya sudah lakukan itu adalah sudah sesuai dan berjalan seperti apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Adapun yang menurut saya perlu diperbaiki pada proses pembelajaran pada manajemen kelas Ibu. Jadi manajemen kelas ini memang terlihat di situ pada saat pembelajaran tugas anak-anak terus refleksi juga ya. Oke, nah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada murid-murid Ibu, kira-kira apa yang dilakukan Ibu atau tindak lanjut untuk dari PBM itu sendiri? Tindak lanjut yang akan saya lakukan selanjutnya adalah saya akan melakukan kolaborasi kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Maksudnya di sini melakukan kolaborasi, saling bertukar pikiran atau pendapat terkait dengan bagaimana itu proses pembelajaran berdiferensiasi yang sebenarnya. Kemudian saya akan mencari literasi melalui platform Merdeka Mengajar, karena di sana itu banyak sekali literasi yang bisa kita lihat. Berarti yang Ibu tadi sebutkan itu adalah aktivitas pengembangan
perkembangannya, Bu. Terus kira-kira kapan dimulai dan berapa lama itu kira-kira kalau untuk aktivitas pengembangannya, Bu? Kalau aktivitas pengembangannya mungkin lebih cepat lebih baik untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. Terima kasih sekali, Bu, atas kesempatannya. Insya Allah kita tidak akan kembali untuk Sama Ibu Mas. cocok Ji. Yang sudah dikuasai dan yang masih membingungkan. Oke, Bu. Oke, siap. Tadi kita sambil foto tak, Bu? Iya, aman. Oke. Ya, baik, Bu Marni. Sudah saya lihat semua dari praktik pra-observasi Bu Marni sudah dikasih lihat ke saya, kemudian observasinya juga sudah saya lihat, dan tadi juga sudah dilakukan pas observasi bersama rotasi gawat. Jadi sudah sangat luar biasa ya Ibu Marni, menunjukkan bahwa selama ini juga Ibu Marni mempelajari modulnya dengan seksama, cermat, walaupun ada beberapa poin yang tentunya Ibu Marni sendiri bisa catat sebagai evaluasi untuk Ibu Marni sendiri. Nah, kita sudah masuk di akhir pertandingan ya Ibu ya, pertandingan 5. Jadi dari selama Ibu Marni mempelajari modul-modul guru penggerak, menurut Ibu Marni yang paling Ibu kuasai dari materi-materi yang sudah Ibu praktikkan apa? Kalau dibilang menguasai secara maksimal, tidak ya Pak. Yang jelas semua modul yang diberikan itu sudah saya ketahui, bukan maksimal ya Pak, insya Allah, karena saya juga masih butuh belajar. Dari mulai dari modul 1 tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara, terus yang kemarin budaya positif, dengan restitusi, ini pengelolaan aset, tidak maksimal Pak, tapi insya Allah saya bisa dan terus belajar. Ya, jadi yang menurut Ibu yang Ibu paling lirik ini materi yang mana? Semuanya sih tidak di atas di atas rata-rata, tapi ya bisa lah beberapa persen tahu. Ya, baik Ibu Marni, terima kasih. Jadi dari materi-materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, hal yang masih membingungkan sekarang ini dari materi yang sudah dipelajari atau yang ingin dipelajari lebih dalam, bagian mana Bu? Mengenai ini, apalagi yang segitiga restitusi. Oh, segitiga restitusi. Iya, di situ kan kalau misalnya ada anak-anak bermasalah, yang tentunya kita akan mengadakan semacam coaching kepada anak-anak, toh. Tetapi saya sudah lakukan itu, anak-anak masih kalau tidak diberikan sanksi atau semacam bukan hukuman ya, tapi apa yang lebih bagusnya dikatakan untuk anak-anak, dia tidak ingat. Iya. Nanti dikat. Diam. Terus 6 keren. Ya, oke, lanjut. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi ke saya, jadi hal apa atau materi apa yang masih Ibu Marni bingungi di situ dan ingin dipelajari lebih dalam lagi? Ya, terima kasih Pak. Jadi dari semua modul yang saya pelajari, mungkin saya ke ini yang masuk budaya positif itu, yang segitiga restitusi, masuk budaya positif ya. Iya, yang itu Pak, budaya positif segitiga restitusi. Mengapa saya katakan demikian? Saya sudah melakukan itu
Tapi kalau anak-anak tidak diberi